Ini saya, Nona. Nona, tahu dari mana kamu alamat dan nomor telepon saya yang baru? Barusan aja saya ketemu dengan Harun. Terus saya pura-pura lupa alamat sama nomor telepon yang baru. Langsung aja dia kasih. Ngomong-ngomong, kok kamu pindah sih? Saya pindah gara-gara kamu tahu. Nona, saya mohon, Nona, jangan ganggu saya lagi. Tinggalin saya sekarang juga. Indah, saya nggak akan membiarkan kamu menghadapi masalah ini sendirian. Karena kamu saudara kembar saya. Waktu itu, saya pernah ngajak Bu Rahayu ke rumahnya si Harun. Maksud saya supaya Bu Rahayu itu ngomong sama Om Kadir sama kamu. Supaya kalian berdua tuh percaya kalau kita saudara kembar sebenarnya. Sekarang kamu tenang aja, Indah. Saya akan kasih dia pelajaran supaya dia nggak pernah berpikir lagi akan menikah dengan kamu. Ya? Nona? Halo? Halo, Nona? Nona? Rencana pernikahan anak saya dengan anak Pak Yusuf terpaksa saya tunda dulu. Karena anak saya itu tergoda pelacur murah. Padahal pelacur itu penipu. Oh iya? Iya. Bentar. Halo ya? Ya. Sebentar ya. Mana? Ada urusan sedikit. Ya, jam 4. Brengsek. Kenapa dia kabur begitu melihat saya? Ada apa sih, Suryo? Kelihatannya serius sekali. Saya ini sedang jengkel. Anak saya tergoda dan kawin sama pelacur murahan. Lalu membawa dia ke rumah kami dan tinggal bersama. Dia nggak sadar bahwa pelacur itu penipu yang hanya menggerogoti harta anak saya. Ya kenapa nggak dibicarakan terus terang dengan anakmu? Kalau perempuan itu memang nggak baik. Saya sudah coba bercerita, tapi dia nggak peduli. Soalnya dia cinta sekali sama pelacur itu. Lalu apa hubungannya dengan kamu keluar tadi? Dengan masalah anakmu? Saya barusan bertemu pelacur itu tadi di sana. Begitu dia juga lihat saya, dia kabur dan menghilang. Oh iya? Iya. Tapi mana calon istri kamu? Oh. Nah, sebentar dia kembali. Dia sedang ke toilet. Oh, bentar ya. Halo. Ya, ya, ya. Saya ada depan kantor kamu kok. Ya, sebentar lagi saya datang ya. Tunggu saja. Sorry, saya harus pergi. Biasa urusan pernikahan. Oh, jadi Suryo mau kawin lagi nih. Yang kawin itu bukan saya loh, tapi anak saya. Loh, kan anakmu sudah kawin. Kok kawin lagi? Begitu saya nikahkan anak saya dengan gadis baik-baik, saya akan tendang pelacur jahat itu dari kehidupan anak saya. Oke, saya jalan dulu ya. Oke. Kapan waktu saya akan undang kamu untuk ketemu dengan calon istri saya di rumah. Atau begini, saya yang ke rumah kamu bersama calon istri saya. Boleh, boleh. Tapi saya tunggu ya. Oke. Mari. Oke.
Bekasnya mau diapain? Maaf ya, saya tinggal lama. Soalnya tadi saya ke toilet dulu, sakit perut. Perlu saya antar ke dokter? Nggak usah, saya nggak apa-apa kok, saya baik-baik aja. Barusan ada teman lama saya. Begitu saya cerita tentang rencana saya mau menikah sama kamu, dia pengen ketemu kamu. Oh ya? Mana dia? Oh, sudah pergi ngurus pernikahan. Tapi saya udah janji sama dia. Nanti akan saya ajak dia menemui kamu di rumah. Ya, boleh, bagus sekali ya. Saya harus pergi sekarang. Saya ada urusan penting, permisi ya. Perlu saya antar? Nggak usah, nggak apa-apa, saya sendiri aja. Tunggu. Belanja. Oh, nggak usah, nggak apa-apa, terima kasih. Ambil. Nggak usah. Ambil buat belanja, ambil. Makasih ya. Terima kasih Tuhan atas segala karunia. Sama nomor telepon kita di sini, Om. Loh, bagaimana dia bisa tahu? Om, dia tuh pinter dan dia tuh lihai, dia pasti tahu. Saya cuma takut dia akan kesini, Om. Indah, untung tante kamu yang bawel itu nggak ada di rumah. Kalau dia dengar, dia akan marah besar. Dan kamu akan jadi sasaran kemarahannya. Kalau dia berani datang, Om akan telepon polisi. Kenapa Om mau lapor ke polisi? Kenapa Om? Kenapa Om mau mengirim saya ke polisi? Kamu perempuan yang ingin menculik cucu saya, kan? Enggak, Om. Saya kesini hanya ingin kasih tahu Om kalau saya adalah saudara kembar Indah. Bohong! Indah, telepon polisi sekarang. Jangan, Om. Jangan, Om. Sungguh saya saudara kembar Indah. Jangan telepon polisi. Indah, saya mohon jangan telepon polisi. Indah, jangan, Om. Indah, telepon polisi sekarang. Om, jangan telepon polisi. Saya mohon jangan telepon polisi. Indah, jangan lakukan itu, Indah. Tapi saya nggak tahu berapa nomornya, Om. 110. Lekas! Om, saya mohon jangan telepon polisi, Om. Saya nggak punya niat jahat, Om. Indah, jangan, Indah. Jangan, Indah. Indah, jangan lakukan itu. Indah, jangan telepon polisi, Indah. Lekas! Halo, kantor polisi. Saya Indah, Pak. Saya kembarannya Nona. Nona yang dicari-cari polisi itu, Pak. Iya, sekarang Nona ada di rumah saya. Bener, Om. Lepasin, Om. Om, saya mohon lepasin. Dengerin saya dulu, Om. Tidak, saya laporkan kamu kepada polisi, ngerti? Jangan, Om. Saya nggak ada niat jahat. Saya nggak ingin menculik Dani. Saya nggak ingin jahat sama Om dan Indah. Siap Dan, kami ada di Lenteng Agung dan kami siap meluncur ke lokasi Jalan Kafi nomor 40 di rumah Pak Kadir. Dan kami siap untuk menangkap wanita itu. Pak Pur, ayo jalan. Siap. Indah, tolong saya, Indah.
Indah, kamu sudah berikan alamat dan telepon kita yang jelas kepada polisi. Udah, Om. Ayo kita tunggu di luar. Om! Om, saya orang baik-baik, Om! Tolong dong, Om, lepasin tali saya, Om! Indah, kamu sudah berikan alamat kita yang benar kepada polisi. Udah, Om. Mungkin mereka lagi menuju ke sini. Lama sekali. Atau Indah, kamu telepon lagi dia polisi. Mungkin mereka belum berangkat. Iya, Om. Ya. Mereka sudah berangkat ke sini, Pak. Oh ya, terima kasih, Pak. Pak, dia sudah saya ikat dan saya kunci di kamar. Ayo Pak, kemana Pak? Tadi saya ikat di sini Pak. Betapa bodohnya saya, Pak. Saya tinggalkan kuncinya di situ, Pak. Dia lewat pintu sini, pasti lari ke depan. Tidak mungkin dia lewat pintu depan. Kita ada di sana. Mungkin dia lewat pintu belakang. Coba diperiksa ke belakang. Laksanakan. Om. Dia pasti akan kembali dan balas dendam, Om. Mereka masih nggak percaya, Bu, kalau aku tuh saudara kembar Indah. Mereka tetap menganggap aku sebagai penjahat. Mereka melapor polisi. Untung aku masih bisa lolos, Bu. Tapi aku bingung aku harus gimana lagi. Kamu nggak usah bingung. Biar ibu sakit, ibu akan ke sana. Tapi jangan sekarang, Bu. Jangan ditunda. Lebih cepat, lebih baik. Hanya ibu yang bisa meyakinkan Kadir bahwa kamu memang kembarannya Indah. Kalau dia melihat ibu, dia akan teringat masa lalu. Dan dia akan percaya. Ayo, kita berangkat. Tapi kan Bu masih sakit, Bu. Enggak apa-apa, ibu bisa. Stop, Pak. Kok berhenti di sini? Kesana aja. Brengsek, polisi masih di situ. Pak, kita balik lagi aja. Saya khawatir, Pak. Saya khawatir kalau Indah keponakan saya keluar rumah, akan ditangkap polisi, Pak. Karena dikira Nona. Bapak jangan khawatir. Semua polisi tahu Nona matanya coklat. Sedangkan Mbak Indah matanya hitam. Jadi tidak mungkin anggota kami salah tangkap. Siap, Dan. Itu sabeng dicek kosong, Dan. Siap, dicek belakang kosong. Dan Pak, Nona berusaha untuk menculik anaknya Indah, Pak. Terima kasih atas informasi ini. Sampai saat ini kami berusaha untuk mencari dia. Tapi saya yakin, Pak, dia pasti akan kembali kemari. Kalau dia datang ke sini, akan sangat mudah untuk menangkap dia.
Kalau dia berani datang ke sini, dia tidak akan bisa lolos. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Tuh polisi masih di situ aja. Brengsek. Ibu ada ide, sebaiknya kamu tunggu di taksi saja. Biar ibu yang menemui Pak Kadir. Pasti dia percaya kalau Indah itu kembaran kamu. Setelah ibu bisa meyakinkan dia pasti meminta polisi itu pergi. Tapi masalah kita nggak segampang itu, Ibu. Kalau polisi mendengar, Ibu menculik aku dari ibu yang melahirkan aku. Walaupun kejadiannya udah lama, Ibu tetap dituduh menculik bayi. Ibu akan ditangkap, Ibu akan masuk penjara. Terus kita harus bagaimana? Sekarang gini aja, Bu. Kita pulang dulu. Aku akan balik ke rumah itu. Setelah polisi pada pergi, aku akan paksa Pak Kadir untuk ikut aku menemui Ibu. Ya sudah, terserah kamu saja. Pak, kita pulang aja lagi, Pak. Bobby, kamu itu susah dibilangin sih. Kan Babi udah bilang bahwa dia itu bukan perempuan baik-baik, dia itu penipu. Kalau kamu dibilang begitu, suka nggak percaya. Lalu kenapa dia lihat Papi langsung lari juga? Nah ini, dia itu lari karena takut rahasia yang terbongkar. Kedok. Iya, Kedok apa, Papi? dari awal Papi sudah yakin dia itu penipu. Sekarang Papi mau tanya sama kamu, ngapain dia di restoran? Hah? Lalu kenapa dia kabur begitu ketemu dengan Papi? Pasti ada udang di balik batu. Percaya sama Papi. Pi, mungkin tadinya Indah mau ke restoran, tapi begitu dia lihat Papi, dia langsung kabur. Kenapa? Dia takut Papi nanya sama dia macam-macam di depan umum. Bobby, bagaimana lagi Papi menerangkan sama kamu? Pi, mungkin dia merasa kalau Papi belum sepenuhnya nerima dia. Oke lah, kalau dia merasa Papi belum terima dia sepenuhnya. Tapi kenapa dia juga kabur gitu ngeliat kamu? Begini aja, Bob. Kita uji dia. Kamu ambil uang 10 juta yang sudah Papi titipkan tadi. Terus kamu kasih sama dia. Kalau dia menolak, itu berarti memang dia cinta sama kamu. Tapi kalau dia menerima, itu berarti memang dia itu penipu. Hah? Hanya mengincar harta aja. Bobby, Papi berani bertaruh. Perempuan itu mengambil uang itu dan kabur dari rumah ini. Enggak, Pi. Saya yakin Indah bukan wanita seperti itu. Kita lihat saja nanti. Iya. Permisi. Bob, Papi mau telepon dulu. Iya, Pi. Cium tangan. Wah. Indah, kamu kelihatannya capek sekali. Iya, Bobby. Seharian saya jalan bersama ibu saya mencari rumah sakit yang murah. Lalu ibu kamu sudah kamu masukkan ke rumah sakit? Belum. Soalnya pihak rumah sakit minta uang 10 juta untuk DP biaya operasi ibu. Tapi kamu nggak usah khawatir, Bobby. Ibu saya adalah tanggung jawab saya pribadi.
Indah. Waktu dekat apotek saya panggil kamu. Kenapa kamu lari? Waktu di apotek, kau manggil saya. Terus saya lari. Iya, kamu lari. Kenapa? Kamu pasti salah lihat, sayang. Saya kan udah bilang ke kamu. Seharian saya sama ibu saya mencari rumah sakit. Enggak, Indah. Saya nggak salah lihat. Yang saya lihat memang kamu. Ini pasti karena papi kamu kan? Papi kamu menyuruh kamu mencurigai saya dengan berbagai alasan. Supaya saya nggak betah. Terus saya pergi dari sini kan? Saya tahu pada akhirnya akan begini. Lebih baik saya pergi, Bobby. Indah, Indah. Maafkan sikap saya, Indah. Saya tahu kamu sedang dalam masalah. Tunggu sebentar. Ini 10 juta untuk biaya rumah sakit ibu kamu. Terima. Kalau memang masih kurang, kamu boleh minta lagi. Kau baik sekali sama saya, Bobby. Tolong simpenin uang ini. Barusan Bobby memberi saya 10 juta. Ini uang muka untuk operasi ibu saya. Loh, kok kamu kembalikan? Karena uang itu hasil kerja keras Bobby. Saya yakin ibu saya nggak mau menggunakan untuk operasi. Pi, saya bilang juga apa? Indah bukan seorang penipu, Pi. Percuma Papi meyakinkan saya atas tuduhan seperti itu. Indah. Indah. Kamu kemana? Saya mau pulang ke rumah saya, Bobby. Karena percuma saya di sini. Papi kamu menuduh saya telah menipu kamu. Maafkan saya, Indah. Saya telah meragukan kesetiaan kamu. Dan sekarang, saya percaya sepenuhnya sama cinta kamu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita berdua. Ya, sayang. Mulai suka sama saya. Mas Harun tuh gimana sih? Dari dulu Indah juga suka sama Mas Harun. Cinta lagi. Tapi ngomong-ngomong Mas, ketemu di mana sama Indah? Saya ketemu di restoran.
tolong sekarang kamu segera atur pernikahan saya sama dia. Makin cepat makin baik. Supaya urusannya cepat selesai. Mas Harun tuh gimana sih? Pernikahan tuh perlu biaya banyak. Sedangkan saya nggak punya uang. Untuk beli ini dan itu, Mas. Jangan takut. Semua biaya sudah saya persiapkan. Nanti saya kasih. Sekarang, tolong kamu sampaikan Indah. Saya mau ajak dia untuk ketemu kawan lama saya. Nanti saya sampaikan sama Indah. Oh iya, Mas. Terima kasih dengan rumahnya. Indah senang sekali. Iya, dan jangan lupa, dulu kamu bawa ke dokter spesialis. Oh iya ya, pasti Mas. Terima kasih Mas. Saya pulang dulu ya. Mari Mas. Perempuan siaran itu akan saya buat duduk seperti dan Sembara. Makasih ya. Stop. Kenapa? Biar saya aja yang minumin kamu. Udah dong, nih. Wah, ternyata di balik kebaikan ada planning ya. Ada rencana mau silam ya. Habisin lagi, habisin dikit lagi. Bobby akan menendang Indah dari kehidupannya. Begitu dia lihat uang itu ada dalam tas perempuan sialan itu. Tante minumnya. Iya, terima kasih sayang. Tadi siang Tante nggak sempat bicara sama kamu. Kamu makin cantik sekali. Cium. Duduk sini, duduk. Kamu makin cantik. Terima kasih. Kamu sudah bersedia menjadi istri Mas Harun. Indah, nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu sama Tante. Tante sedang mempersiapkan pernikahan kamu. Tapi Tante, saya nggak mau nikah sama Om Harun. Apa? Ma, Indah nggak mau kawin sama si Harun tua bangka itu, Ma. Heh, diam kamu. Biar dia bicara sendiri. Ikut campur aja. Tapi Tante, saya nggak mau nikah sama Om Harun. Loh, kamu gimana sih? Tadi kamu ketemu Mas Harun di restoran kan? Kamu cium keningnya di depan umum. Dari mana kamu tahu, Ma? Ya dari Mas Harun sendiri. Dari mana saya tahu kalau Mas Harun nggak bicara sama saya? Hah? Dia kan cium keningnya Mas Harun di depan umum. Mana mungkin saya ketemu sama Om Harun, Tante. Saya nggak kemana-mana. Lagian, saya kan udah bilang sama Tante saya nggak mau nikah sama Om Harun. Kenapa Tante maksa saya? Apa Tante dapat uang dari Om Harun? Diam kamu. Memangnya Tante jual kamu? Kurang ajar ya. Hah? Kurang ajar. Ampun Tante. Ma, jangan, Ma, jangan. Kurang ajar ponakan kamu. Saya atur dia menjadi istri yang terhormat. Malah nuduh saya menjual dia. Yang benar, Ma. Diam. Kamu nggak keturunan dia? Hah? Dasar anak tahu diri. Sialan.
Makasih sayang. Papi mana? Tapi masih di kamar. Ya sudah, sarapan dulu yuk. Si Mbok sakit. Simbo sakit. Tadi dia minta tolong saya untuk beli obat. Saya beli obat dulu ya. Jangan kamu yang pergi. Biar saya saja ya. Tapi kan kamu harus kerja, Bobby. Oke. Tapi sebelum kamu pergi, tolong panggilkan papi dulu ya. Bentar ya. Bo? Bo? Ya, Mas. Ya, Mas. Bo lagi sakit ya? Enggak tuh, enggak apa-apa. Saya enggak sakit. Emang kenapa? Mo nggak sakit? Enggak. Kenapa Indah bohongi saya? Bobby! Bo Bobby! istirahat aja ya. Iya, iya. Bobby! Di mana tuh anak? Bobby! Iya, Bi. Aduh, Bobby. Kamu ambil uang papi yang 10 juta ini kembali ke Indah. Enggak, Bi. Emangnya kenapa? Aduh, papi simpan di lemari tapi sekarang udah hilang. Papi butuh uang itu untuk nyicil utang, Bobby. Siapa yang ngambil uang papi, Bi? Di sini kan nggak ada siapa-siapa. Papi tahu. Yang di sini kan cuma kita aja. Papi tanya Mbok, Mbok nggak tahu. Papi tanya kamu juga nggak tahu. Habis siapa dong? Aduh. Papi sudah tanya sama Indah. Papi nggak mau nanya sama dia. Papi nggak mau dia tersinggung. Aduh, lebih baik kamu tanya dia. Aduh. Tuhan tolong. Tenang dulu, Bi. Tenang, Bi. Ada apa, sayang? Indah, kamu lihat uang 10 juta yang kamu kembaliin sama papi? Enggak. Sejak saya kembalikan kepada papi uang itu, saya nggak pernah lihat lagi. Kenapa? Kamu ingin kemana? Kan tadi saya udah bilang, saya mau beli obat buat si Mbok. Indah, kamu bawa uangnya? Bawa, kenapa? Enggak, saya takut kamu kurang. Saya tambah lagi ya? Cukup kok, Bob. Enggak, saya tambah lagi. Gak usah, Bobby. Kamu nggak percaya sama saya. Nih, kamu lihat. Loh, ini kan uang saya. Terima kasih. Indah sayang, kalau kamu yang memerlukan uang ini, minta saja baik-baik. Papi gak keberatan loh. Tapi kenapa kamu harus mengambilnya di lemari tanpa tahu papi? Bobby, papi gak suka ini. Papi gak suka. Tapi, Bob, setan. Apa yang lo lakuin ke gue itu sungguh mahal. Gue balas, Suryo. Lu sungguh salah bercanda sama gue. Bangsat, kita lihat nanti.